sangat kasih sayang. Maka dikata di dalam Al-Qur'an la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari jalan rahmat Allah. Wa rahmatullahil wasi' wa rahmatul gharib. Rahmat Allah itu luas, rahmat Allah itu besar, dekat. Wal yaqul murid ala dawami fi ghayati min al-i'tirafi bi taqsiri min al-qiyami bima yajibu alaihi min haqqir rabbih. Maka jadikanlah bagi seorang itu untuk dawam, ya, i'tiraf, sadar gitu kan, menyesal sama Allah gitu. Oh ya Allah, ini banyak dosa. Kemudian memperbanyak amalan baiknya. Wa ma tahazina ala taqsira wa in kasara qalbu min ajlihi falyalam anna Allah indahu idza yaqul subhanahu wa ta'ala ana indal munkasiratin qulubuhum min ajli. Dikatakan bahwasanya kapan dia harus merasa hatinya itu terenyuh gitu, sampai hatinya pecah gitu, sampai ya Allah butuh banget sama Allah gitu kan, ya Allah banyak dosa, ya Allah banyak maksiat, ya Allah banyak kesalahan sama orang tua, banyak kesalahan dengan tetangga dan sebagainya. Seperti itu dikatakan anna indal munkasiratu qulubuhum min ajli. Aku ini berada orang di dalam hadis qudsinya sesungguhnya bahwa anna indal munkasirati qulubuhum min ajli. Sesungguhnya aku ini ada di dalam hati manusia, kata Allah. Jadi di dalam tersebut Allah tuh ada di posisinya di dalam hati kita masing-masing. Allah tahu kita lagi sedih, kita lagi galau, kita lagi susah, Allah tahu. Dan aku berada yang paling dalam di dalam hati mereka. Wa 'alal murid ayahtariza min asghari dhunubi fadlan an akbariha ashadda min ikhtirazihi min tanawuli samil qatil. Dan janganlah menganggap bahwa ada dosa itu dosa kecil, dosa besar. Jadi anggaplah dosa itu ada semuanya salah gitu. Ya. Kita pengen ngatain orang takut, pengen cibir orang takut, pengen itu, udah seperti itu. Setidaknya di dalam hati itu ketika kita ingin melakukan dosa maksiat, kita timbang-timbang dulu. Ya, ada sebuah nasihat dari Sayyidina Aisyah, dikatakan Rasulullah pernah bilang, tidaklah aku paling ajib, paling takjub di dunia ini illa man zuntuqa, kecuali orang yang memiliki ketakwaan. Kita nih manusia pengennya apa? Puas, punya duit, punya mobil, punya rumah, punya cewek gitu kan, cewek cantik ini segala macam. Itu kata Rasulullah bahasanya, aneh kagak takjub dengan kayak gitu. Ya, apa sih yang paling enak gitu dunia? Ya kalau bahasanya mungkin orang yang udah kerja, dia punya duit, dia beli mobil, kayak puas gitu. Rasulullah belum takjub. Kemudian ada orang punya ini perusahaan segala macam, wah, Rasulullah nggak takjub. Ataupun dia seorang laki ataupun perempuan, dia punya kenikmatan gitu di dalam hubungan rumah tangganya, ataupun di dalam istilahnya kecenderungan dalam laki dan perempuan. Rasulullah tuh nggak demen. Dikatakan yang aku takjub adalah illa man zuntuqa, kecuali adalah orang yang dia memiliki rasa ketakwaan. Apa itu takwa? Al-imtisalu min awamirillah wajtinabu min nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan daripada larangan Allah. Wa yakunu khawfahu law irtakaba syai'an minha a'zam min khawfihi law akala summa. Wa dzalika li anna al-ma'asi ta'amuli fi qulubi amal summi fil ajsam. Ketahuilah bahwa kita harus harus punya rasa takut. Punya rasa takut. Takut salah. Ada bahasanya merasa. Gitu kan. Kita pengen ngatain orang nih, pengen cibir orang, ngerasa dulu gitu. Gimana ya? Nah kalau gua ngatain orang sakit gitu. Orang sakit hati bakalan sama gua. Ya, kayak begitu. Kita pengen zolimin orang, gimana ya, orang bakalan sakit hati bagi kita. Jadi istilahnya punya rasa takut. Ya, walau akala summa. Wa dzalika li'anal ma'siyah ummu fi qalbi amil summi fil ajsam. Kenapa? Karena kemaksiatan itu dia meracuni perbuatan-perbuatan kita. Bahkan meracuni di dalam anggota tubuh kita.
Wal qalbu a'azu 'alal mu'min min jismihi bal ra'sul malil muridu hafzul qalbi wa amaratuh. Namun di dalam hal ini kita punya hati. Apa itu hati? Ya, hati itu adalah komandonya apa nih? Komandonya gerik badan kita. Makanya kalau kata Habib Umar, sofa golbak, sucikanlah hati. Sofa golbak, kaifa golbak, bagaimana hatimu? Sofa golbak, dan sucikanlah hatimu. Jadi artinya gimana? Dalam hal ini hati tersebut sebagai apa? Sebagai wal qalbu azu ala mu'min min jismi bal rasu malil muridi hafzu qalbi wa amaratu. Hati sebagai komando anggota tubuh kita. Fa iza fasadat kullu, fa iza fasadat kullu ala sairil jasadi. Jika hati itu dia buruk, dia nggak baik, maka semuanya jadi nggak baik. Dimulai dari hati. Maka Imam Haddad dikatakan supaya kita taubat membersihkan hati kita dan sebagainya. Wal jismu la ghardun lil afati wa amma qaribun yatulu fal bil maut wa laysa fi zahabihi illa mufarraqatud dunya al naqadah an naghisah. Wa amma al qalbu in talifa faqad talifat al akhirah fa inna la yanju min al sakhatillahi wa yafuzu bis ridwani wa thawabi illa man atallahu bi qalbin salim. Nah, hati itu tergantung dengan apa? Dengan celah-celah yang kita punya. Ya. Kalau hati itu kepada keburukan, buruk semuanya. Nah, tetapi terkadang hati itu dia bisa selamat, bisa kagak selamat. Nah, yang selamat itulah yang dikatakan wa yafuzu bi ridwanih. Dia akan mendapatkan pertolongan Allah, keridhaan Allah, pahala dari Allah. Siapa mereka itu? Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali adalah orang yang diberikan hati yang selamat. Ada kata-kata ya ayatuhan nafsul ma'inna irji ila rabbiki fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa dipanggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah? Karena nanti akhiratnya tuh orang nggak dibilang, ente dokter Alwi Assegaf MA Fulan bin Fulan, ente Haji Anu gitu kan. Oh, ente yang punya gelar Prof. Oh, ente enggak. Hakikatnya ketika orang mati semuanya meninggal dunia dibilang ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang punya hatinya selamat. Ada hati selamat itu dibilang apa? Ada hati yang dia dari lawamah, ada mutmainnah, ada amarah. Jadi ada tingkatan hati itu. Yang pertama yang paling tinggi mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hati yang selamat. Dia pasrah sama Allah, dia yakin sama Allah, dia tunduk sama Allah, dia husnuzon sama Allah, dia berbuat baik, pokoknya hatinya bagus. Nah, ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah. Yang dia ini nanti cenderungnya hati itu jadi kagak selamat. Maka yang tadi Anda katakan bahwa setiap akhir tersebut mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil ya ayatun nafsul mutmainnah. Illa atallahu biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim. Udah jelas. Hati yang selamat adalah orang yang dia berada di jalan yang lurus, sehingga nanti di dalam Al-Qur'an dikatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi hati yang selamat disambut oleh Allah, disambut oleh para malaikat. Dikatakan apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kamu dapat selamat dari Tuhan kalian. Kemudian di dalam Al-Qur'an dikatakan ud'u bidaris salam. Serulah mereka kepada menuju jalan keselamatan. Nah, maksudnya adalah jalan ini yang bermula dari hati. Intinya adalah supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu orang yang beristighfar dan memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ciri orang yang diterima tobatnya adalah ia selalu mengamalkan nilai-nilai kebaikan. Melupakan masa lalu dan mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Insyaallah. Kita sering baca di dalam ratib Wirdul Latif, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa na'udzubika min ughtada min tahti. Wallahu a'lam. Bis-Fatihah.